Ini penampilan yang jadi sangat berbeda, menyiratkan sebuah semangat yang menggelora terhadap nasionalisme bangsa yang jadi ya. Yang saya sebenarnya sangat tertarik karena sedikit banyak yang merupakan dianggap sebagai guru politiknya banyak anak-anak muda, teman-teman GMMI dan lain sebagainya. Saya ingin tahu bagaimana yang jadi Kusumo memandang atau mendefinisikan politik ini sebenarnya apa. Terus kalau bisa tolonglah yang bercerita masa lalunya ketika umur 1-5 tahun itu kira-kira bagaimana kegiatan-kegiatannya supaya menjadi inspirasi bagi anak-anak muda hari ini. Ya. Terima kasih. Saya juga merasa terima kasih kepada adik-adik di Ngaji Roso ini, karena dengan Ngaji Roso ini sekarang kakek itu gak pernah bisa tidur. Tapi justru itu yang saya hendaki, bahwa kenapa tidak bisa tidur? Nah, bagaimana jam 2, jam 1 malam itu masih komunikasi tadi itu hampir sekian jam dari Irian, dari Puncak Jayapura ya. Ada seorang TNI yang ditugaskan di sana sudah 17 tahun. Pangkatnya gak muda, gak ngale-ngale gitu. Ya wes, ya sing sabar sama, berarti sama ditugaskan leluhur menjaga Indonesia di sebelah timur ya. Yang sabar, yang tawakal, saya bilang begitu ya. Bila perlu nanti biar karena mengikuti Ngaji Roso. Ngaji Roso itu ternyata diikuti di Sulawesi, diikuti di Balikpapan, di Brunei, di macam-macam. Saya dapat interaksi terus gitu. Nah, saya berpolitik itu sebelum itu perlu dijelaskan arti politik ya. Oleh karena itu kenapa mesti dijelaskan, supaya orang-orang yang berpolitik memakai cap politik tidak ngawur. Karena kalau ngawur nanti jadinya ya seperti sekarang ini, negara kita sudah berubah tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, tapi masih ngotot terus gitu loh. Apakah politik itu? Saya tuh pernah jadi rektor di sekolah swasta ya di Malang ini, lulusan sarjana politik juga, ekonomi juga, spiritual. Nah, politik itu artinya dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Saya ulangi, politik dari kata-kata poli dan etika, artinya pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Oleh karena itu menata suatu negara, duduk di dalam suatu lembaga politik, harus ngerti tentang filosofis politik itu. Jangan ke sana menggebu-gebu karena ambisi pribadi. Selama hidup masih enak, tetapi nanti di sananya akan ditagih ribuan tahun karena menderitakan rakyat yang sebenarnya harus dilindungi, harus disejahterakan, harus ditentrem dan ayemkan hidupnya. Mohon maaf bahasanya saya campur-campur supaya, karena hampir seluruh Nusantara itu ngertilah sedikit-sedikit tentang bahasa Jawa. Nah, saya berpolitik sejak umur kira-kira 3 tahun. Ini tetap saya simpan sampai kapanpun supaya dipelihara anak cucu. Ini isinya apa? Isinya adalah pedang milik bapak saya di Desa Papungan, Kanigoro, Blitar. Namanya Noto Karni. Meskipun beliau itu keluarga dalam Keraton Solo, dia panggil ke Solo untuk ngambil haknya, beliau tetap tidak mau. Pengen menjadi rakyat biasa. Karena bapak sadar bahwa negeri ini masih perlu diperjuangkan. Karena para leluhur perjuangannya belum selesai. Lalu pada waktu saya masih kecil, diajak bapak perang. Ayo Le, Belanda mau masuk ke Kanigoro Le, ayo perang. Dengan membawa ini saya dikuandai gitulah. Saya masih kecil ya gak ngerti perang itu apa ya, seneng aja. Perang apa ya seneng aja, diajak gitu. Lalu di tengah jembatan gitu, ayo merdeka. Ternyata sebelumnya bapak dengan saya sudah keliling ke desa-desa untuk supaya orang-orang desa nanti kalau sewaktu-waktu Belanda mau masuk Kanigoro, dihalau di tengah jalan gitu ya. Ternyata intelnya Belanda pun lebih
lebih canggih, mau dimasukkan ke jurang yang kira-kira dalamnya 20 meter, dia nggak lewat situ, lewat utara. Tapi bapak saya juga lebih pintar. Para tokoh-tokoh perjuangan pada waktu di Blitar sudah disiapkan di desa Sekardangan. Di sana dengan granat dan peluru-peluru yang tembakan tank-tank dimasuki granat, meledak semua. Ini ada 3 tank besar pada waktu itu ngangkrak jadi besi tua di makam desa Papungan. Nah, itu sekitar 5 tahun. Jadi secara tidak langsung saya sudah berpolitik. Setelah itu lalu timbullah mempertahankan kemerdekaan, clash ke-1, ke-2 kan ada. Bapak dengan keluarga semua bergerak ke Gunung Kidul di daerah Ludoyo. Saya masih ingat ditampung oleh seorang tokoh gunung yang namanya Mbah Sronto. Orangnya gede dhuwur, nuwun sewu kalau wayang kayak Yomodipati. Kalau ngomong tuh bau banter. Dan ikhlas banget, orang desa itu ikhlas banget menolong para pejuang-pejuang itu. Kalau waktunya makan itu dipanggil semua, kan di gunung jadi, ayo gede, podo mulai mangan itu loh, gaplek wis mateng. Sering dibisi sama ibu, mbah coba banter-banter mbah kok dirungokne londo mbah, ora peduli londo kok tak gopoane. Jadi asik sekali. Jadi dari situ hikmah politiknya apa? Hikmah politiknya bahwa kemerdekaan itu mulai dari rakyat gunung, rakyat desa, rakyat kampung, rakyat pantai, semua bergerak. Nah, bergerak dari kemerdekaan kita itu bukan diberikan dengan cuma-cuma, penuh dengan korban perasaan, korban darah, daging, nyawa yang tidak karu-karuan. Nah, ini sampai kira-kira umur sekitar 5-10 tahun. Itu pelajaran politik saya seperti itu. Lalu sekarang ada lagi Mas, kira-kira sekitar tahun berapa yang perlu ditanyakan? Barangkali gini yang saya dengar kabar yang itu waktu kecil katanya suka sama film, terus suka bikin film perang-perangan begitu. Coba diceritakan sebentar. Ini juga lucu deh. Saya itu karena suka tadi itu jiwa-jiwa perangnya itu ada melawan penjajah. Dan saya itu penggemar film. Ya, rumah saya ke Kota Blitar itu kira-kira ada 6 kilo. Kalau nonton itu naik sepeda pancal gitu ya. Iya. Waktu itu masih ingat bioskopnya itu namanya Irama gitu ya. Nah, terus saya suatu saat pengen membuat bioskop gitu. Jadi orang-orang kampung, pemuda-pemuda itu saya kumpulkan. Ayo nggak bioskop. Tapi di karcisnya loh bioskopnya gitu lah. Nah, waktu itu duit kan masih benggol sama sen itu masih laku itu ya. Akhirnya depan halaman rumah saya di desa Papungan dipuagiri keliling dengan blarak gitu ya. Terus diberi loket orang-orang ya beli tiket. Beli karcis pada nonton gitu. Bayar dengan uang sen, uang benggol gitu. Ceritanya apa? Ceritanya perang. Jadi saya membuat misalnya segini wayang segini-gini yang saya kasih gapet, terus di sini ada lampu teplok itu ya. Saya kasih kerobong, terus saya kasih sinar ke sana. Kalau ini dijalankan di depannya kan sinarnya di sana. Jadi tank melawan ya. Sound sistemnya ya mulut ini. Tapi yang nonton tuh penuh. Duitnya itu dapat berapa benggol, berapa gitu ya. Tapi teman-teman saya kumpulkan itu itu yang nonton anak-anak, teman-teman. Orang tua-tua juga nonton itu. Orang tua-tua di desa tuh nonton semua ya, seorang yang guyu cekakaan gitu karena sound sistemnya tuh lambe, artinya lambe gitu ya. Guyu cekakaan gitu. Terus teman-teman saya kumpulkan udah ya. Ini adalah peristiwa sejarah. Duit ini semua tidak boleh minta, saya pun tidak boleh pakai. Mari duit ini kita tanam di depan rumah saya biar nanti anak cucu mbok menawanu nemu kalau duit negara duit zaman apa ini gitu. Jadi disitulah. Terus ternyata
Bung Karno pada tahun 1947 itu pada waktu setelah memproklamirkan kemerdekaan, Bung Karno harus mandiri dan kuat. Untuk kuat itu pada waktu itu kan harus punya bank. Nah, Bung Karno waktu itu membuat duit, yang duitnya bunder-bunder segini, ada tulisannya Republik Indonesia 1947. Yang satu gambarnya Bung Karno, yang balik gambarnya Kris silang gini. Itu masih saya simpen ini, saya simpen. Besok suatu saat itu siapa tahu kalau itu Bung Karno punya modal yang ditaruh di situ ya. Untuk apa? Ya untuk perkembangan ajaran Bung Karno selanjutnya kalau memang ada nilainya loh ya. Oke. Gitu. Sebelum saya lanjut ke biografi yang Jati ya. Tadi ngomong soal politik supaya kemudian orang berpolitik itu tidak ngawur. Nah, ketika menjadi pejabat ya, ketika bisa pegang policy, terus kemudian ini kan banyak nih isu-isu yang berkembang, ada yang mengcovidkan orang yang seharusnya tidak covid dan lain sebagainya. Apakah kemudian setiap orang yang menari-nari di atas penderitaan orang lain, yang dia cari keuntungan, jadikan corona ini sebagai ladang bisnis, pasti akan kena karma besar kira-kira yang jatuh? Pasti, karena corona itu sebenarnya juga misi dari Sang Maha Kuasa juga ya, supaya manusia itu ingat pada fungsi pokok sebagai makhluk sosial yang bersifat manusiawi. Nah, ini dengan corona ini banyak timbul pemikiran baru. Tapi anehnya di tengah-tengah corona ini justru banyak keputusan-keputusan yang membingungkan kepada umat itu sendiri. Apa? Leluhur kita ribuan tahun yang lalu sudah mengenal istilah pagebluk ya. Pagebluk itu dimanapun, kapanpun bisa juga, dimanapun termasuk di seluruh dunia ini, karena pagebluk itu sebenarnya adalah suatu virus ya yang ada sedemikian rupa ya, sehingga virus itu suatu saat akan bekerja untuk sesuai dengan hukumnya. Untuk apa? Ya untuk membuat keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Tetapi akhir-akhir ini saya agak berpikir ya, kenapa? Loh, virusnya terjadi rame-ramenya 2021. Lah kok alat-alat persiapannya sudah disiapkan sekitar tahun 2016 ya toh? Itu yang menarik dan lucu. Ya itu yang menarik dan lucu. Tugas kita itu untuk berpikir, maaf ya. Saya tetap, anak saya, cucu saya melaksanakan himbauan pemerintah 3M itu ya, menjaga jarak, menutup dengan masker, lalu jangan gerombol dan lain sebagainya, itu tetap kita taati ya. Anak saya karena juga punya satu rumah sakit yang bergerak di bidang sosial itu, jadi itu harus dilakukan juga. Tapi jangan sampai kita nanti itu justru hancur oleh situasi yang dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan sekarang ini kan di tengah-tengah pemilihan pilpres ya, itu banyak faktor-faktor X yang nunggang dalam kepentingan situasi ini untuk kepentingan mereka masing-masing. Dalam hal ini tujuan saya hanya satu, jangan sampai ada gerakan-gerakan yang pengen merubah negara Pancasila itu menjadi negara agama. Ini penting sekali. Oleh karena itu tadi saya bilang ukurannya melihat